Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang usaha baru dan modal pengembangan, di mana kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator bernama Safira Apriyulianti, kemudian rekan saya, Rima Aditi Rahayu, dan Riri Erminati. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang latar belakang, solusi, dan jenis usaha akan disampaikan oleh teman saya yaitu Riri Erminati. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang, kemudian solusi, dan yang ketiga jenis-jenis usaha yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi yang melanda Indonesia 3 tahun belakangan ini telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pendidikan, bahkan sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 perlahan berlalu, namun sebagian besar masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi karena urung mendapat pekerjaan. Ada pula sebagian masyarakat yang mencoba peruntungan dengan berwirausaha. Sebagian berhasil dan sebagian lainnya belum berhasil. Dalam bidang ekonomi misalnya, tidak sedikit pegawai yang dirumahkan hingga menjadi pengangguran. Dikutip dari kompas.com, yaitu salah satu masyarakat Indonesia yang mengalami kegagalan dalam merintis usaha. Junaidi umur 21 tahun berulang kali merintis usahanya yaitu usaha minuman kopi botolan. Hasilnya nihil dan tidak berlangsung lama. Akhirnya kondisi ini mengharuskan mereka untuk merintis usaha baru dan model pengembangannya. Kemudian yang kedua yaitu solusi. Nah, memilih sebuah bisnis pada bidang tertentu memang menjadi keinginan bagi sebagian orang. Akan tetapi tidak sedikit dari orang tersebut yang masih merasa bingung untuk mengawalinya. Maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui informasi tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya sebagai tambahan wawasan. Walaupun tidak dibutuhkan sekarang, mungkin akan dibutuhkan di masa mendatang. Pada dasarnya, sebuah usaha dapat dijadikan dari awal dengan modal sendiri melalui cara mendirikan sebuah bisnis baru. Kemudian ada juga yang dijalankan lewat pemakaian sistem kerjasama, baik dengan teman, saudara, ataupun lainnya. Serta bisa juga dengan menggunakan cara membeli sebuah bisnis yang telah didirikan sebelumnya. Bagi orang yang hendak merintis usaha baru dan model pengembangannya, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya entrepreneur, di mana istilah tersebut dapat dipahami sebagai seseorang yang melakukan pengelolaan dan juga pengorganisasian, serta mempunyai keberanian untuk menghadapi risiko. Untuk itu seorang pelaku usaha memiliki sebuah kemampuan dalam hal mengorganisasi. Nah, maka dari itu pilihan cara yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah usaha baru adalah yang pertama membuka usaha baru atau starting. Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan model ide organisasi manajemen. Karena bermula dari diri sendiri, maka pembahasan mengenai metode ini adalah yang paling luas. Dan secara umum ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu yang pertama perusahaan milik sendiri, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Kemudian yang kedua persekutuan, suatu kerjasama atau asosiasi 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Kemudian yang ketiga perusahaan berbadan hukum, perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham. Kemudian yang kedua yaitu membeli perusahaan yang sudah didirikan atau buying. Cara lain yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah usaha adalah dengan membeli sebuah perusahaan yang sudah jadi. Sejumlah orang lebih tertarik lantaran cara ini dimulai lebih rendah akan resiko.
Pengerjaan yang telah mudah serta mempunyai peluang untuk menawar harga. Meskipun demikian, jangan lupakan juga mengenai kekurangan membeli perusahaan jadi, seperti reputasi perusahaan serta lingkungan pesaing di sekitar. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama. Istilah ini sering disebut dengan nama franchising ataupun manajemen ketika menjalankan sebuah perusahaan. Lebih mudahnya, sistem kerjasama ini dapat dilakukan berupa pemberian hak monopoli guna proses penyelenggara usaha yang berasal dari perusahaan pusat atau induk. Kelebihan dalam sistem ini adalah pemakaian nama serta produk yang telah populer. Sementara salah satu kekurangannya yaitu seperti usaha tidak mandiri. Selain memulai usaha dengan yang disebutkan tadi, perlu menentukan model pengembangannya, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 bagian pasal 5 yang menyebutkan bahwa yang dinamakan usaha kecil memiliki kriteria seperti kepemilikan sebuah kekayaan bersih sebesar 200 juta rupiah, tidak termasuk bangunan serta tanah usaha. Sementara untuk penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan menurut PBSI, jika sebuah usaha yang memiliki pekerjaan total kurang dari 5 orang, termasuk dalam home industry. Namun jika dilakukan pengembangan hingga pekerja totalnya 5 sampai dengan 19 orang, maka baru bisa disebut usaha kecil, di mana para pekerja tersebut bisa terdiri dari pekerja keluarga, pekerja pemilik, atau yang baru dipakai adalah pekerja yang digaji. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis-jenis usaha. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal atau keadaan ekonomi, badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan institusi di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Kampus merupakan lingkungan pendidikan di mana mahasiswa yang datang bukan dari satu daerah, tetapi juga datang dari luar daerah. Ada banyak jenis usaha kecil yang menjanjikan yang dapat dilakukan di sekitar kampus, di mana bisa dilakukan oleh orang luar seperti para pedagang, tetapi juga dari mahasiswa sendiri, di mana jenis-jenis usaha yang bisa diterapkan di kalangan mahasiswa dengan modal kecil yang bukan hanya menguntungkan tetapi biasanya mempunyai umur yang panjang adalah yang pertama, usaha fotokopi. Usaha kecil ini menjanjikan di lingkungan kampus yang dapat dipilih oleh calon orang yang akan melakukan usaha di lingkungan kampus, di mana walaupun membutuhkan modal yang lebih besar daripada yang lainnya, tetapi untuk usaha ini mempunyai sukses yang berkelanjutan karena selalu digunakan dan dibutuhkan jasanya oleh mahasiswa. Ada banyak mahasiswa yang mencetak tugas, proposal, laporan, dan masih banyak tugas yang lainnya. Selain itu, mahasiswa juga sering untuk fotokopi buku dan juga fotokopi materi dan saat menjelang ujian. Kemudian usaha yang kedua yaitu usaha kuliner. Usaha kuliner ini merupakan usaha yang menjanjikan terutama di lingkungan kampus. Tetapi apabila memilih usaha kuliner ini harus mempunyai banyak pertimbangan, seperti memilih inovasi sehingga akan lebih diminati oleh masyarakat. Bukan hal yang mengikuti tren, tetapi harus menciptakan tren karena biasanya walaupun tren makanan tersebut sudah lewat, nantinya orang yang mempeloporinya tetap akan menjadi favorit dari masyarakat di lingkungan kampus. Kemudian yang ketiga, usaha online shop atau all shop, belanja online yang diminati mahasiswa. Kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan membuka online shop. Caranya pun tidak rumit. Pemasaran produk dapat dilakukan melalui sosial media dan marketplace. Membuka usaha ini tidak perlu modal besar, karena dengan diri sendiri bisa menjadi reseller atau dropshipper.
Kemudian yang ketiga, usaha jasa foto atau video. Apabila kita memiliki hobi dan keahlian di bidang fotografi dan videografi, jadikan itu skill untuk menghasilkan tambahan. Industri kreatif semakin berkembang sehingga banyak bisnis atau kebutuhan sekarang yang membutuhkan jasa foto dan video. Kemudian yang kelima yaitu YouTuber. YouTuber adalah seorang yang membuat sebuah video lucu, menarik, unik di YouTube sebagai hobinya di waktu luang. Kalau videonya cukup rame, subscribernya pun akan bertambah setiap harinya. Tapi itu tergantung dengan video kita sendiri. Bermain YouTuber ini juga bisa menghasilkan uang dengan cara kita mendaftar ke YouTube AdSense. Setiap video yang kita upload akan bisa menghasilkan dolar yang melimpah, tetapi ada cara tersendiri supaya video-video ini atau supaya video-video kita yang kita upload nantinya ya akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan dolar. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Riri Erminati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rima Aditi Rahayu, tentang mengalokasikan modal, riset pasar, dan sumber bahan baku. Baik, materi selanjutnya yaitu mengalokasikan modal. Modal merupakan salah satu syarat utama dalam menjalankan suatu usaha. Meski terkadang dalam menjalankan suatu usaha, tidak selalu harus memiliki modal untuk menjalankannya. Modal tidak selalu berbentuk uang. Modal bisa saja berbentuk barang, sumber daya manusia, skill, atau kemampuan, jaringan, dan lain sebagainya. Pengertian modal usaha secara sederhana dapat diartikan sebagai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam membangun maupun dalam pengembangan dari suatu usaha yang sudah berjalan. Tidak terdapat satupun rumus yang pasti dalam melakukan pengalokasian suatu modal usaha. Hal tersebut disebabkan karena tidak tiap usaha, meskipun jenis usaha atau bisnis mereka memiliki jenis bidang yang sama, tentunya memiliki perbedaan dalam melakukan pengalokasian modal usahanya. Tetapi satu hal yang pasti, modal memang harus dialokasikan sejak awal, dan apabila pada saat pengalokasian modal tidak dapat, maka akan berpengaruh terhadap roda perjalanan dari usaha dan bisnis yang sedang kita jalankan. Prinsip utama dari pengalokasian suatu modal yaitu yang dimiliki harus digunakan atau dialokasikan secara efisien dan seefektif mungkin. Berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu pada saat pengalokasian modal untuk bisnis. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Yang kedua ada persyaratan usaha secara umum. Yang ketiga ada kebutuhan operasional atau modal kerja. Yang keempat ada dana cadangan. Baik, materi selanjutnya yaitu riset pasar. Riset pasar adalah proses pengumpulan informasi dari target market tentang kelayakan produk atau layanan baru dan evaluasi produk lama untuk dikembangkan. Riset pasar memungkinkan brand untuk menemukan target market dan mendapat feedback atau pendapatan tentang minat mereka terkait produk atau layanan yang akan ditawarkan. Riset pasar bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, survei, pengujian produk, focus group, dan lainnya. Penelitian atau riset bisa dilakukan oleh internal perusahaan atau melalui pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam hal riset. Dengan melakukan riset pasar, perusahaan atau brand bisa memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Memahami kebutuhan konsumen membantu bisnis menetapkan produk atau layanan yang sesuai harapan konsumen. Intinya, riset pasar membantu perusahaan atau bisnis mengumpulkan informasi penting dari target pasar. Ini bisa menghilangkan bias dan asumsi sehingga memahami sikap konsumen dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data. Riset pasar terbagi menjadi dua, yaitu riset primer dan riset sekunder. Berikut penjelasannya. Riset pasar primer. Riset pasar
primer adalah proses pengumpulan informasi langsung tentang pasar dan pelanggan. Riset primer terbagi ke dalam dua jenis, yaitu riset eksplorasi dan riset spesifik. Yang kedua ada riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder adalah informasi dari sumber luar seperti lembaga pemerintahan atau media yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan. Misalnya, laporan tren, laporan penggunaan media sosial, laporan penggunaan internet, statistik pasar, data penjualan, dan lainnya. Beberapa sumber riset pasar sekunder yaitu yang pertama ada sumber publik, ada sumber komersial, selanjutnya ada sumber internal. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan riset pasar. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan metode riset. Yang ketiga, menentukan sampel dan pengumpulan data. Yang keempat, analisis hasilnya. Dan yang kelima, menyusun laporan hasil riset. Materi selanjutnya yaitu sumber daya atau bahan baku. Bahan baku merupakan hal yang sangat wajib dipikirkan dengan matang oleh sebuah perusahaan, terutama oleh perusahaan yang membuat suatu produk tertentu. Pemilihan yang tepat akan membuat produk menjadi lancar. Pemilihannya pun tidak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus Anda ketahui sehingga pemilihan dapat dilakukan dengan tepat dan efisien. Yang pertama ada kualitas yang baik. Dan yang kedua ada bahan baku yang mudah diperoleh. Selain memilih bahan baku yang berkualitas, ada baiknya jika kita memilih yang mudah diperoleh sehingga proses produksi pun dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada mudah diolah. Bahan baku yang berkualitas cenderung mudah untuk diolah. Bahan yang mudah diolah juga berkaitan dengan proses produksi di mana tentu tidak membutuhkan terlalu banyak biaya untuk diproduksi. Selanjutnya ada pertimbangan harga. Bahan baku yang berkualitas tak selamanya memiliki harga selangit. Apabila kita mendapatkan produsen yang tepat, tak mungkin jika kita akan mendapatkan harga yang wajar dan cenderung murah dengan kualitas yang baik. Sebaiknya harga bahan baku memang tidak melebihi harga yang biasanya ada di pasaran. Dengan harga terjangkau, ini tentunya biaya produksi yang dibutuhkan juga akan rendah dan pada akhirnya harga terjual barang Anda juga akan lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing. Dengan cara ini, maka sudah tentu konsumen akan lebih tertarik untuk menggunakan produk dari kita. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rima Aditi Rahayu. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. SWOT adalah akronim dari Strength atau kekuatan, Weaknesses atau kelemahan, Opportunities atau peluang, dan Threats atau ancaman, di mana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Dalam proses perumusan strategi yang jitu, maka dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal perusahaan dan analisis eksternal perusahaan. Analisis internal perusahaan digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan, sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Dengan pengintegrasian kedua analisis tersebut, maka diperoleh analisis ULPA, yaitu keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ULPA ini umumnya dikenal sebagai analisis SWOT. Menurut salah satu pakar SWOT, Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat
Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Di mana kekuatan atau strength ini merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan, di mana kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu peluang atau opportunities, di mana kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat yaitu ancaman atau threats, di mana ancaman atau threats ini merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Grid di atas merangkum beberapa bidang subjek yang perlu mempertimbangkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Grid ini dapat digunakan sebagai judul topik bila kita bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau gagasan-gagasan yang baik bila kelompokmu lebih besar dari 8 orang. Selanjutnya yaitu tentang manfaat analisa SWOT, di mana analisa SWOT ini memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Kemudian yang kedua dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tujuan analisa SWOT, di mana penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT ini adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle product. Kemudian selanjutnya yaitu tentang formula SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya strength and weaknesses, di mana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua manajemen fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats,
di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama yaitu merintis usaha baru, kemudian yang kedua membeli perusahaan orang lain, dan yang ketiga kerjasama manajemen. Orang yang berusaha mendirikan usaha baru atau organisasi baru sering terfokus pada upaya pengumpulan modal tanpa mengadakan survei tentang usaha apa yang mesti dikelola.